Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu bersama kembali pada mata kuliah ilmu hama tumbuhan. Hari ini kita akan membahas pengantar atau ya kerangka menuju ke pengendalian hama. Nah, untuk menuju ke sana, mari kita review atau kita semacam ulang selintas begitu mata kuliah kita ilmu hama tumbuhan. Apa itu hama? Hama ialah organisme herbivore dan secara khusus adalah hewan. Jadi organisme hewan herbivore yang menyebabkan kerusakan ekonomik pada tanaman dan atau pada produknya. Jadi kerusakan ekonomik, nah ini yang menjadi garis bawah, bukan hanya kerusakan-kerusakan yang tidak terukur, tapi kerusakan ekonomik pada tanaman dan atau produknya. Jadi bisa pada tanaman, bisa pada produknya, bisa pada ketika ada di lahan atau prapanen, bisa juga hama itu juga menyerang pada produk hasil panen yang sudah ada dalam simpanan. Nah, organisme-organisme hama bisa tergolong dalam serangga, tungau, kemudian bisa juga tikus, bisa juga moluska, bisa hewan-hewan vertebrata, misalnya tikus tadi vertebrata. Kemudian bisa juga di beberapa daerah tertentu ada hama, uh, misalnya yang dari uh, seperti babi hutan, gajah begitu. Di lokasi tertentu ada yang sebagai hama. Kemudian hama juga bisa dari golongan nematoda. Baik, saudara sekalian, sekali lagi kita ulangi, ruang lingkup menuju pengendalian hama itu tentu kita ketahui atau sudah kita bahas uh, bentuk morfologi hama itu secara umum. Untuk morfologi ini nanti termasuk juga uh, bagaimana struktur mulutnya. Struktur mulut akan mempengaruhi uh, gejala kerusakan yang ditimbulkan. Kemudian morfologi ini juga akan mengarah atau mendukung menuju pada penggolongan atau klasifikasi. Klasifikasi ini nanti menjadi hal yang bagaimana serangga ini perilakunya, habitatnya ada di mana? Apakah katakan secara sederhana misalnya apakah uh, diurnal atau aktif siang hari ataukah nokturnal aktif malam hari, sehingga bagaimana caranya. Kemudian itu tadi penggolongan tadi kemudian akan mengetahui metamorfosisnya. Jadi proses metamorfosis yang dialami seperti apa? Uh, ada di mana ketika uh, ya larva, ketika misalnya nimfa gitu ya. Dan kemudian ada di mana ketika menjadi serangga dewasa. Nah, baik. Kemudian perilaku lingkungan, bagaimana populasi-populasi itu terbentuk. Nah, baik. Kemudian faktor-faktor biotik maupun abiotik yang mempengaruhi populasi serangga. Nah, baik saudara sekalian, juga termasuk sifat atau perilaku sebagai predator, sebagai parasitoid, kemudian bagaimana respon hama kalau dipredasi, kalau diparasitasi gitu. Nah, baik saudara sekalian, intinya hama menimbulkan kerusakan ekonomi. Kerusakan ekonomi yaitu kerusakan yang layak dan perlu adanya tindakan pengendalian. Kalau tidak dilakukan tindakan pengendalian, kerusakan ekonomi itu akan berakibat petani benar-benar rugi total, gitu ya, rugi yang sangat besar. Nah, tentu hal ini tidak diinginkan dan maka perlu dilakukan pengendalian. Baik, saudara sekalian, pengendalian hama upaya mengendalikan atau menekan atau menurunkan populasi
hama sehingga ada pada tingkat yang tidak menimbulkan kerusakan. Nah, itulah inti dari pengendalian. Jadi kerusakan-kerusakan yang di sini diilustrasikan sampai bisa pusuh seperti ini karena populasi hamanya meningkat menjadi tinggi. Nah, ini di suatu rangkaian bahwa pusuh pada tanaman padi ini oleh hama warna coklat. Biasanya umumnya dalam populasi tinggi, orangnya ketika contoh yang eh, populasinya tinggi umumnya pada Brachyptera atau sayap pendeknya ini. Nah, maka ilustrasi-ilustrasi data dibuat kurva dan seterusnya, maka perlu dikendalikan. Sekalian, proses pengendalian itu merupakan proses pengambilan keputusan dari hasil sampling pada agroekosistem. Diamati, sampling karena ada pengamatan. Kemudian dilakukan analisis dari data hasil sampling dan kemudian pengambilan keputusan. Baik, saudara sekalian, jadi inilah rangkuman dari metode-metode pengendalian itu mulai dengan misalnya cultural control. Jadi pengendalian itu diterjemahkan atau dibahasakan dengan control, ya control, cultural control, pengendalian secara kultur teknik budidaya. Kemudian pengendalian dengan tanaman tahan, host resistance. Jadi host itu adalah tanaman inangnya hama, ya tanaman. Nah, tanaman yang resistance, tanaman yang tahan hama. Nah, ini merupakan bagian dari tindakan pengendalian. Kemudian pengendalian secara fisik, kemudian pengendalian secara mekanik, nah, kemudian pengendalian hayati, pengendalian secara kimia. Nah, baik pengendalian dengan peraturan atau undang-undang. Nah, apabila nanti sudah kita bahas, nah maka kita akan bahas sebagai suatu kerangka pengendalian hama terpadu. Jadi IPM, Integrated Pest Management atau Integrated Pest Control. Nah, ini membahas secara komprehensif, melihat dari berbagai sudut pandang yang kita inginkan dari segi kebijaksanaan, kearifan, mengelola lingkungan yang serasi jangka panjang, termasuk pertanian bisa dilaksanakan pertanian jangka panjang, berproduksi dengan baik jangka panjang, itulah pengendalian hama terpadu. Baik, materi-materi ini akan dibahas oleh Bapak Profesor Dr. Purnamo pada kesempatan-kesempatan kuliah mendatang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.